Nek jadi presiden, Pak Waluyo misalnya ngapain programnya 100 hari pertama? Saya akan membela nih wong cilik. Bagaimana caranya? Kan presiden itu punya policy kebijakan. Dan istilahnya punya kepres kan, keputusan presiden. Bagaimana misalnya? Akan saya terbitkan sebuah kepres yang di situ bagaimana membela nih wong cilik itu. Konglomerat yang punya saldo di bank itu kalau membeku selama setahun itu akan saya potong uangnya. Selama ini kan beda. Orang-orang itu kalau kita sekolah dari SD, SMP, SMA yang mohon maaf sekolah reguler ya, SD, SMP, SMA itu pikiran saya waktu sekolah SD, SMP, STM saya bukan SMA dulu. Itu pikirannya bagaimana saya punya uang banyak, kemudian saya masukkan ke rekening, nanti mangan telake, mangan bungane itu, wah apa mau didit 100 miliar, no, gue tak ngelancar lagi apa itu enak. Itu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA. Ketika saya di madrasah, ndak berpikir semacam itu. Makanya slogan saya gini. Kalau seorang sarjana politik ndak ada yang jadi presiden. Tapi santri ada yang jadi presiden. Bagus, Dur. Mbah Karno itu istilahnya juga seorang santri. Nah, itu walaupun ya tidak seinstan istilahnya seaktif Mbah Gus Dur. Jadi saya nggak pesimis kok. Dikatakan istilahnya optimis ya optimis, tapi soal mau dan tidak mau kan persoalan nanti gitu. Persoalan nanti. Mbah Gus Dur santri dekek jadi presiden. Pak Karno santri dekek jadi presiden. Pak Harto mohon maaf yang notabene katanya pernah aktif di Muhammadiyah atau apa ya jadi presiden. Gitu loh. Jadi saya optimis misalnya begitu. Apa programnya? Saya akan bilang orang cilik. Jadi konglomerat orang-orang yang punya saldo di bank di atas 100 juta kok setahun tidak diambil, itu akan saya potong uangnya. Kenapa begitu? Biar orang itu kalau pegang uang berputar, itu akan menghidupkan masyarakat. Roda ekonomi itu kan sebenarnya dari perputaran uang itu. Misalnya saya ngasih uang Pak Dion, ini Pak Dion, ini ada hadiah 1 miliar misalnya. Amin. Misalnya gitu ya, misalnya gitu. Pak Dion kan tentu uang gayanya uang di duit dengan tidak punya uang kan beda. Beda toh. Pasti. Pak Dion akan berpikir, mohon maaf kalau dia senang kawin dia nambah istri misalnya. Ya Allah. Kalau dia misalnya itu senang dengan dunia pesantren akan bangun pesantren. Kan tidak bisa bangun pesantren sendirian. Orang iso kayak Bandung Bondowoso kan? Pasti tentu butuh tukang, butuh logistik, butuh semen, butuh pasir, butuh apapun. Itulah ekonomi. Lah, dari Pak Dion yang saya kasih 1 miliar misalnya ini contoh. Nah, walau kenyataan ya alhamdulillah kan itu insyaallah. Itu misalnya. Lah terus nanti kan akan berputar. Jadi uang yang ditaruh di bank dan di situ entah sifatnya tabungan apalah ya deposito atau apalah itu sebenarnya mengajari kita itu tidak menjadi Muslim yang istilahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, kan begitu. Kita kan suruh bergerak. Kalau ada orang yang nabung di luar negeri akan saya cabut daripada WNI-nya. Saya deportasi kalau gitu. Silakan itu. Ya. Karena apa? Orang asing yang mencari makan di Indonesia ya harus tunduk pada kekuasaan Indonesia. Ya, kan gitu. Jadi kalau cari makan di Indonesia ya diutamakan WNI. Kan begitu. Nah, kira-kira ini masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Itu program hari yang pertama. Hari pertama. Jadi orang-orang itu ini kan bilangnya wong cilik. Bilangnya wong cilik, orang-orang yang punya uang ngendon di bank itu akan saya berlakukan seperti itu. Kalau dia nekat, ya udah aku nggak mau nabung di dalam negeri, mau nabung di luar negeri itu tadi saya cabut WNI-nya. Kalau dia nggak punya apa istilahnya kartu WNI misalnya, nggak punya KTP, nggak punya KK Indonesia. Kalau dia orang asing kan wirawiri, melebur ini dan lain sebagainya. Kan dia kalau keluar pasti bawa rupiah.
kan begitu. Kalau dia masuk pasti kan bawa misalnya kalau dari Amerika ya dolar, kalau dari Timur Tengah ya real misalnya. Nah, kalau dari Turki ya lira misalnya. Kan seperti itu. Akhirnya ada perputaran ini. Ini angan-angan saya, gitu loh, tafakur saya. Lah soal dipilih dan tidak dipilih kan enggak tahu, jagoan ini ora, gitu loh. Baik, Gitu. iya.